Iya, kemarin masa jadi Menteri Keuangan gak sempat beli mic bagus? Nggak mungkin lah. Bagus ini dengarnya. Ya, kita kelarkan dulu masalah ular yang salah arti. Itu urusan sama Pak Dehe. Gimana? Ibu nggak mau jujur, yang bohong siapa? Coba. Ya, itu dia. Pak Dehe nggak tahu kronologisnya seperti apa gitu. Ya Pak Dehe, mana dalilnya Pak Dehe tadi? Mana dalilnya? Kejadian 3. Langsung ditantang Pak Dehe. Ya, langsung. Makan aja langsung Pak Dehe. Langsung nantang sama Pak Dehe. Ya. Kejadian 3. Bu, saya tinggal sebentar ya. Saya ngambil air putih. Lanjut sama Pak Dehe dulu bentar. Aduh. Baiklah. Itu judulnya Pak Dehe. Pak Dehe, Iya. dengar ya, kedengaran ya. Judulnya Manusia Jatuh ke Dalam Dosa. Iya. Ya. Jadi kejatuhan manusia yaitu ciptaan pertama Adam dan Hawa ke dalam dosa ya. Iya. Kita nih clear dulu kita berdua ya Pak Dehe supaya selesai ini. Saya baca ya satu persatu ya. Iya, silakan. Adapun ular ialah yang paling cerdik di segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Berarti paling cerdik di antara binatang ya. Sepakat? Iya. Cerdik itu di atas rata-rata dari binatang. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Kata si ular kepada perempuan itu, yaitu si Hawa ya. Ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah-buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, kata si perempuan, istrinya si Adam ya, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Begitu firman Tuhan, kata si Hawa. Orang itu bercakap-cakap nih ceritanya. Ular cerdik dengan si perempuan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, ya kan? Sekali-kali kamu tidak akan mati, Hawa. Katanya. Suaminya lagi pergi nih, dia pengaruh istrinya. Yang kelima, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, kata ular, dan kamu akan menjadi seperti Allah, seperti Tuhan ya, kata ular, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini cerdiknya ya, itu arti cerdik di atas. Harus diketahui Pak Dehe bahwa jatuhnya manusia dengan kecerdikan ular. Keenam, perempuan itu melihat, tertarik dia, bahwa buah pohon itu baik dan untuk dimakan sedap kelihatannya. Lagipun pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambilnya dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya bersama-sama dengan dia. Suaminya pun ikut memakan. Adam ya? Oke. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka tidak berpakaian, tidak berbaju ya. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, efek dari mereka memakan itu, langsung mereka tahu bahwa mereka itu tidak di dalam kesucian lagi. Itu artinya ya Pak Dehe. Tadinya mereka suci karena sudah memakan, sudah berdosa. Mereka sudah tidak berbusana lagi. Tanggal gitu. Orang Batak bilang, udah jatuh gitu. Mereka sudah di dalam dosa. Sudah terperangkap dalam dosa pengaruh dari si licik tadi. Oke. 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Nah ini udah langkah ketakutan nih manusia nih. Yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk.
bersembunyilah si Adam dan si Hawa. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dan taman. Mereka sembunyi ketakutan karena sudah bersalah ya. Tetapi Bu Karyana, ya, Bu Karyana, Anda baca satu perikop, orang-orang juga udah pada baca itu. Ya, yang kita mau bahas itu apa? Konteksnya gitu. Apa masalahnya? Padahal kan mempertanyakan saja ya, yang dusta itu Tuhan apa ular? Kalau kita baca semua habis waktu. Gini, judulnya licik. Judul pertama, jatuhnya manusia ke dalam dosa. Ya. Manusia jatuh ke dalam dosa karena sudah terpengaruh memakan buah larangan. Nah, yang licik siapa? Ular. Pak Dehe nggak mengerti sumber ular ini dari siapa. Itu. Jadi semua harus dibaca dulu. Ya kan? Bagaimana mau memberi pengertian kalau nggak dibaca, Pak Ustadz? Dia kan ada Alkitabnya di situ. Nggak mungkin Pak Dehenya nggak baca satu perikop, Bu. Nanti kalau saya jelaskan secara singkat, ngarang. Giliran dibaca, semua juga tahu itu gimana. Pak Dehe, coba perikop yang mana yang Pak Dehe nggak mengerti di sini? Yang saya tanya itu, yang berdusta di ayat 1 sampai 5 ini ular, iblis atau Tuhan? Karena di sini dikatakan jika engkau memakannya kau akan mati. Ya. Jadi Pak Ustadz, pengertian Pak Ustadz, ada nggak tertulis 1 hari bagi manusia 1000 tahun bagi Tuhan? Ada tertulis di Alkitab? Di Alkitab Ya, ada. Satu doanya Nabi Musa, yang kedua catatan Petrus. Bukan dari Tuhan itu. 1 hari, 1 hari bagi manusia, 1000 tahun bagi Tuhan. Harus begitu biar mengerti, Pak Dehe. 1000 tahun bagi manusia, 1 hari bagi Tuhan. Ya, betul. 1 hari bagi manusia, 1000 tahun bagi Tuhan. Dalilnya di mana? Di hari-hari Dan kapan itu, Tuhan berkata Pak Dehe. demikian? Makanya ada banyak, Pak Ustadz, ada banyak pengertian gini tentang Yesus yang disalib. Di sebelah kanannya dia bilang gini, hari ini kamu bersamaku di Firdaus. Kok Yesus bohong? Hari ini padahal dia metong katanya. Dia nggak mengerti pengertiannya. Hari ini itu nggak langsung blek gitu. Begitu, saudaraku. Jadi Pak Dehe harus coba dulu, baca dulu. Jawabannya apa ini, Bu? Jawabannya apa ini, Bu? Jawabannya nanti kita ke Petrus dulu habis ini. Kan sudah jelas di situ ular berbohong, cerdik. Di mana ayatnya ular berbohong dan cerdik? Saya belum baca. Saya Kan punya sudah Alkitab. dibilang di atas, kan? Nih. Kan Hawa mengatakan, perempuan itu berkata, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah-buah pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah-buah pohon yang ada di tengah taman itu, Allah berfirman, jangan kamu makan. Atau raba buah itu, nanti kamu mati. Begitu loh. Gitulah dibilang perempuan itu kepada ular itu. Tapi ular itu menjawab, yang empat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Itu tipu daya muslihat dari ular itu. Oke? Melainkan yang nomor 5 ini, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka. Ini tipu muslihat ini. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Mana mungkin buktinya mereka jawab aja Pak Dehe. menjadi seperti Allah kan? Bohong kan? Yang bohong itu ular. Mana ada dia jadi Allah? Nggak ada kan? Ayat berapa ular berbohong? Nih. Yang mana ini? Ayat 4 dan 5. Itu perkataan ular yang berbohong. Masa itu aja nggak mengerti Pak Dehe? Aduh, kasihan banget deh. Bentar. Ini. Pak Dehe, saya bacakan dulu biar netral gitu ya, biar teman-teman juga tahu gitu ya. Kejadian 3 ya Pak Dehe ya. Iya, kejadian 3.
Saya bacakan ya biar netral gitu. Kata Bukaryana 4 dan 5 ayatnya, ular berbohong. Ya. Adakah seperti itu? Ya. Nih, saya besarin. Mulai dari 1, Ustaz, biar 1, paham baik. penonton. Ya. Baik, biar paham penontonnya. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman jangan kamu makan, ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, ini kata ular ya, sekali-sekali kamu ya tidak akan mati. Itu kata ular nggak akan mati kalau makan buah itu. Nah, tapi kata Allah ya, kalau makan buah itu akan mati gitu. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, pada waktu nih ya, tertulis Bu, pada 4 waktu. dan 5 adalah perkataan ular, Pak Ustadz. Ya, bentar. Nyambung. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu menjadi seperti Allah, tahu tentang itu yang baik dan kebohongannya yang jahat. Ular. Kebohongan ular 4 dan 5. Betul? 4 dan 5 adalah kebohongan ular. Itu kata-kata ular. Ternyata tidak jadi Allah, malah mereka tidak berpakaian. TALAJAENG. Itu jawab, silakan dijawab Pak Dehe. Ya, jadi di sini tidak ada kebohongan ular, Bu. Di sini bahkan setelah mereka makan buah pohon itu, mereka hampir sama dengan Allah, mengetahui hal yang baik. Di mana berbohong di sini? Tidak ada. Pak Dehe, 4 dan 5 adalah perkataan tipu muslihat dari ular. Iya, tetapi mereka makan di 3. sini tidak mati. Tidak mati. Coba ibu 2 baca. dan 3, dengarkan Pak Dehe. 2 dan 3 adalah perempuan itu mengulangi perkataan Allah. Tetapi perempuan itu mengatakan, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Dia mengulangi perkataan Allah. Si Hawa, nyatanya dia bilang begitu, dia pun terpengaruh sama ular dengan perkataan 4 dan 5. Oh, menjadi Allah. Makanya awal dari dosa adalah Hawa, perempuan. Tapi dia memberikan kepada suaminya ikut jatuh ke dalam dosa. Itu, saudaraku. Jadi jelas mati. ini liciknya si ini ya, liciknya si iblis. Mati nggak Tapi Pak ularnya? Dehe nggak percaya bahwa iblis Adamnya. itu adalah masuk ke dalam ular itu. Tapi nggak mati kan? Nggak mati mereka setelah makan buahnya? Pak Dehe, Enggak, Pak saya Dehe, tanya jangan- ibu dulu. Saya tanya ibu, Pak mati Dehe nggak tahu mereka? nggak si Thomas? Pak Dehe percis kayak si Thomas. Loh, kok Enggak, ibu jawab sesuai data. Ya. Nggak usah ngawur. dijawab dulu Bu, mati atau kagak Mati gitu. nggak mereka ketika mereka makan? Mati nggak? Itu pertanyaan saya. Mati nggak? Ya matilah menggantikan Yesus. Yesus Nggak mati ada menggantikan mati. 4000 tahun kemudian. Nggak ada mati. Di sini mereka nggak mati. Nggak ngerti dia. Untuk itulah datang menebus dosa manusia. Karena beranak cicit lain kau penuhi seisi bumi ini. Itu harus dilaksanakan. Harus terlaksana. Untuk itu Yesus turun. Diutus. Anda mengatakan berulang-ulang diutus. Diutus itu untuk apa? Untuk dosa si Adam si Hawa. Dosa Pak Dehe. Dosanya Pak Ustadz. Dosa Karyana. Aduh, kata Pak Dehe ini ya waktu dimakan buahnya tuh ya, waktu kejadian makan buah ya, pada waktu makan buah Adamnya mati atau kagak sama istrinya? Karena kan kata ular kalau makan buah tuh kau tidak akan mati. Tuh kata ular. Kata Tuhan kalau kau makan itu buah kau akan mati Adam.
Nah, waktu dia memakan, Adam dan Hawa ini memakan, mati nggak itu? Pak Ustadz, itulah kaitannya Paulus mengatakan hukum Taurat dibatalkan. Tuntutan hukum Taurat. Kok ke Paulus, Bu? Itu harus mati. Yang ditanya apa? Jawab apa ibu ini? Aduh, Pak Ustadz, ini aku katakan ya, sejujurnya ini. Kejadian sampai Wahyu adalah menceritakan tentang kasih Yesus. Ya, kasih Yesus itu sama dengan kasih Bapa. Kasih Yesus, laut kurang menceritakan kasihnya, langit kurang untuk kertas. Langit kurang untuk kertas menceritakan tentang kasih Yesus. Bu. Ini merebut ini dari pertanyaannya, yang mana yang bohong? Tuhan atau ular yang bohong? Kenapa ke Paulus ke Taurat pula? Kenapa pula Tuhan bohong? Nggak pernah Tuhan bohong. Iya, makanya ditanya yang mana yang bohong, iblis atau ular atau Tuhan yang bohong di kejadian Pak itu. Saya mau tanya, Pak Ustadz, yang menuliskan ini, Pak De, yang menceritakan ini siapa? Ini kejadian ini. Nggak tahu, saya belum bertanya lagi. Pak De nggak tahu siapa yang menceritakan kejadian ini. Ya si Musa lah. Tentu bukan Pak Dehe yang bercerita ini kan kejadian. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Musa semua yang menceritakan ini. Iya betul Musa, tetapi yang Yesus belum lahir, ada saat Musa. Ini ilmu ya, ini ilmu. Hawanya. Pak De nggak ngerti kan? Itu aja Pak De nggak ngerti. Bukan nggak Bagaimana ngerti. mengerti tentang yang lain? Yang saya tanya, mati nggak setelah makan? Udah mati Yesus untuk itu. Adam dan Hawa mati karena umur, usia. Berarti bukan karena mereka makan buah di tengah-tengah. Yesus mati menanggung itu Pak Dehe, menanggung dosamu. Ah, baru lahir Yesus di perjanjian baru. Aduh. Iya. Coba ibu cek satu persatu kejadian sampai selesai itu tidak ada disebutkan nama Yesus di situ. Coba baca. Di mana? Yang nggak ada lah perjanjian baru, perjanjian lama nggak ada. Nah, katamu Yesus yang nebus. Ya, tapi Yesus sudah Bagaimana ada sebelum cara bumi ada. Yesus? Bagaimana cara Yesus menebus dosa-dosa Nabi Musa dan lain-lain sementara dia belum lahir? Coba jelaskan ke saya. Percaya nggak? Ginilah Pak Ustadz, aku Saya ceritain dulu tanya malah kronologis satu dari awal ya. bukan. Boleh nggak? Boleh nggak Pak Ustadz? Bukan gereja, Bu. Jawab dulu pertanyaanku. Jawab, Dijawab kita dulu. tanya jawab. Pak Ustadz, sudah berbulan-bulan Pak Ustadz nggak ngerti-ngerti. Sebenarnya aku ceritain cuma 10 menit udah langsung ngerti Pak Ustadz. Benar? Jangan. Pak De, biarin aja gitu Pak De dengan kebodohannya. Biar aja Pak De dengan kebodohannya. Bukan kebodohan ini Bu, ini kitab Cuma suci. 10 menit saya ceritain awal A sampai Z. Artinya Kau dari terjun hilir dari sampai Monas pun hulu. tidak terjawab ini, tidak terjawab. Ya, tidak terjawab. Nggak terjawab. Tidak terjawab. Kau Adek, kau jangan undang pendeta yang ada Roh Kudus, ini Jangan tidak melebih-lebihkan. terjawab kalau kita pakai Roh dalil. Itu Kudus asumsi. akan mengajarimu kalau kamu berdoa sungguh-sungguh. Akan mengajarimu. Yang saya tanya di kita, bukan asumsi, bukan tafsir. Saya juga bisa kalau tafsir bisa. Siapa yang tafsir kita giliran aku baca tadi terangkan aja. Giliran diterangkan tafsir makan Nah gimana? itu nggak ada dalilnya Ibu Menteri Keuangan. Nggak ada dalilnya yang Ibu terangkan itu. Maka Jangan anak sekolah Kristen, ya? Anda bilang Tuhan itu berdosa? Apa Tuhan itu bohong? saya Bukan, itu bukan. bertanya, saya tidak Ular yang menuduh berbohong, ular Tuhan dan yang berbohong. tidak Anda bilang menuduh Tuhan. Rondo. Cuma karena koin-koin aja Pak De, karena koin-koin Anda terima
Neraka jawabannya. Apa koin-koin? Di sini banyak koinku kalau mau. Ada beberapa koin di sini kalau mau. Ya udah, nggak usah berspekulasi dalam agama. Nggak usah berspekulasi. Jawaban Udah ibu paham aku. ngawur jawabannya. Kalau nggak tahu, Rata-rata tidak. begitu. Rata-rata kalian begitu. Terlambat merdeka. Selamat merdeka. Yang saya tanya yang ada di kitab suci. Kok bisa Terlambat begitu? merdeka. Sampai minum saya keselak ini, ya. Menteri Keuangan tidak bisa menjawab rupanya. Tidak bisa menjawab Ibu Menteri, nggak bisa. Memang berat ini, berat. Kan sudah terjawab. Kalau kita sesuai dalil nggak bisa kita Apa jawab. artinya Paulus mengatakan batal tuntutan hukum Taurat itu batal? Artinya nggak langsung mati. Yesus turun untuk itu, Pak Dehe. Tapi Anda malah pergi ke yang lain-lain, bukannya menggali Alkitab itu, cari kebenaran gitu. Paulus Berat ini, berat. Tidak ada hukum Taurat ini, belum lahir Paulus. Kenapa, Lagi Pak mogok Dehe? ini. Yang diinginkan manusia nggak keinginan Tuhan. Rencanamu bukan rencanaku, keinginanmu bukan keinginanku. Ya, yang kamu inginkan bukan yang kuinginkan, kata Tuhan. Ya Semua iyalah. yang diinginkan manusia bukan Masa keinginan kau Tuhan. contohnya Selalu berdebat denganku, berbanding itu kan lurus, bukan keinginan Tuhan, keinginanmu. Aduh. Keinginan Tuhan dengan manusia. Karena kita adalah manusia dosa. Begini Bu Iriana, ya. Menolak kebenaran, Kawan-kawanmu nanti. hukumannya neraka. Biar Udah tahu berdebat kebenaran, kita. ditolak. Cari kawan lagi yang lebih hebat ilmunya, baru Ilmunya berhadapan di mana? dengan Mana saya. ilmunya Pak De? Mana coba ilmu Pak De mana? Cuma menentang karena Pak De. Saya itu bertanya, bukan menentang. Anda harus Pak paham. De di mana? Di mana Pak posisi? Di Medan kah? Tantang aku di Medan. Posisi sedang duduk sekarang, sedang duduk di kursi. Jangan. Ya, di kursi singgah sana dengan mendapat koin dengan gaya-gayamu. Aduh, buat Spekulasi apa dengan kau ilmu ini? Tuhan. Alah. Kamu berspekulasi dengan ilmu Tuhan. Kamu- Neraka jawabannya. Kamu sok tahu, tapi jawaban Kalau nggak Pak tahu. Ustadz tidak ada tuntutan apa-apa karena beliau tidak tahu tentang itu. Nah. Kamu tahu kebenaran, kamu menolak. Neraka hukumannya. Anda salah pengertian. Saya itu bertanya, Ilmunya bukan Pak menolak. ilmunya Pak Dehe mana? Masih mending Pak Ustadz. Lah Ya, itu nggak ada ilmu, nggak ada. Itu Nggak saya ada pengetahuan. bertanya Jangan saja, Dehe di sini tahu nggak ada kamu. pengetahuan. Jadi Pak Ustadz, besok-besok Pak Dehe jangan di sini lagi ya. Ini hanya memframing orang Kristen. Hujan dulu kerjaanmu sana. Berspekulasi terhadap agama. Berspekulasi terhadap agama. Jangan buat lagi di sini Pak Dehe ini. Ayo kita ketemu yuk. Ayo ketemu. Di mana? Ya. Di mana? Cie janjian. Cie ujung-ujungnya janjian. Ih, ada maksudnya. Bentar lagi aku buka room. Pak Dehe masuk ke roomku. Bentar lagi berdua kita Iya, ngomong. oke. Jadi Ibu Iriani ini katanya punya ilmu. Saya bertanya satu lagi, ini masih belum imbang ini. Saya nggak bilang saya punya ilmu Pak Dehe. Saya nggak bilang saya punya ilmu. Saya masih bertanya Ilmu lagi. saya hanya dari Tuhan. Iya, dari Tuhan itu saya mau tanya ilmumu lagi itu dari Tuhan. Pak Ustadz, Pak Dehe ini tahu bahwa dia salah, tapi dilakukannya. Coba. Mau nggak Sudah ditanya tahu satu kebenaran. Masa dia mempelintir katanya Tuhannya berbohong? Kasihan keluargamu Pak Dehe. Bo. Udah selesai kata Pak Dehe ya. Beliau nggak nanggapi. Dia punya pertanyaan baru. Mau nggak Ibu ditanya? Boleh, silakan. Boleh. Jadi di mana di dalam Alkitab Ibu Menteri? Tadi kan ular tidak bisa jawab ya. Di dalam Alkitab kita orang Kristen, Ular ya. Oke. di mana terdapat bahwa poligami itu tidak diperbolehkan. Sementara nabi-nabi sebelum kita atau sebelum Yesus lahir pun ketemu langsung dengan Tuhan, maka mereka bisa berpoligami. Contoh Salomo.
bahkan beratus-ratus istrinya. Lalu kenapa kita sekarang ini tidak diperbolehkan poligami? Di mana di dalam Alkitab terdapat tulisan-tulisan itu? Coba dijelaskan. Oke. Sebenarnya Pak De, baru kita baca tadi tentang Adam dan Hawa. Adam 1, Hawa 1. Ya. Gak diciptakan Hawa 5 ya atau 4. Tapi jatuhnya manusia ke dalam dosa, bumi ini sudah dikuasai oleh iblis. Kita ini berbebas-bebas. Kenapa di zaman Nuh dimusnahkan? Karena itu juga kawin-mawin. Ya kan? Bu, sabar, Bu. Ibu. Pertanyaannya gini, Bu. Pertanyaannya gini daripada ya. Tadi ya, mana larangannya berpoligami? Itu pertanyaannya gitu loh. Malah ke Adam sampai ke Nuh sampai kemana-mana jelasinnya. Ayatnya dulu ibu tunjukkan, baru ibu narasikan gitu. Dalilnya dulu mana? Iya. Kamu cari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada dalilnya melarang berpoligami. Tapi berhikmatlah. Ya. Adam diciptakan satu, Hawa diciptakan satu, berpasang-pasangan. Di zaman Nuh berpasang-pasanganlah ke dalam perahu. Ya, perahu Nuh berpasangan semua, bukan ada berdabel-dabel. Itu pertanda, jadi nggak ada. Gini loh, semua serba dalil, semua ditulis. Yesus kamar mandi mana ditulis? Hah? Yesus mau ke apa? Makan mana ditulis? Nggak semua dituliskan. Tapi berhikmatlah. Artinya merpati aja setia sama istrinya, merpati. Pak Dehe ini mempelintir supaya dia berpoligami. Ada rencananya itu. Itu yang di dalam hati itu tidak ada kebetulan. Pak Denya yang dituduh malah mau poligami. Iya, jawab loh Pak De. Keinginan mau berpoligami sehingga Anda mau pindah agama. Merokok. Jadi intinya merokok, begitu. Neraka Pak Dehe. Oh, nah, Pak Dehe, aku undang di rumahku ya. Itu dekat Gatar. Karyana Siringo-ringo. Karyana Siringo-ringo itu sesuai dengan KTP. Aku undang di rumahku. Silakan datang. Jadi begini, Pak Ustadz. Begini Bu Siringo-ringo, jawabannya memang tidak ada dari Kejadian sampai ke Wahyu. Itu hanya tafsiran orang Kristen saja. Itu jawabannya tepat. Selesai. Biar saya kasih jawaban. Tafsiran. Bukan tafsiran. Lah mana dalilnya, kasih tahu kalau berhikmat gitu. Orang Kristen berhikmat, mengerti kan? Merpati aja pasangannya satu. Adam dan Hawa diciptakan hanya dua. Di zaman Nuh berpasang-pasangan, ayam berpasangan, ini berpasangan. Itu pertanda hikmatnya bahwa kita hanya ya satu suami, satu istri. Nah, terserah. Kenapa oke, aku jawab. Kenapa di zaman Salomo 1000 istrinya? Itu sesuai dengan zamannya pada saat itu, belum ada hukum boleh bunuh-membunuh. Dia bilang mata ganti mata, ada hukum. Tangan ganti tangan. Ya kan pada saat itu. Tapi bukan jadi sekarang juga harus istri kita jadi 1000 atau 700. Begitu Pak Dehe. Berhikmatlah. Iya, jawabannya nggak ada dalam Alkitab gitu. Anda mengatakan jawaban dalam Alkitab nggak Anda baca. Kalau Anda baca Alkitab A sampai Z, Anda pasti mengerti. Iya, jawabannya itu dalilnya di mana? Itu yang saya tanya, dalilnya itu di mana sehingga orang Kristen tidak diperbolehkan 2 istri atau 3, 4, 5 sampai 10. Di mana? Di mana Tuhan Allah berfirman kepada si A, cukup 1 istrimu, tidak boleh 2. Di mana? Nggak ada. Tidak ada dalilnya Pak Dehe. Tidak berpoligami aja, berpoligami. Kenapa berkoar-koar Ibu Siringo-ringo kalau nggak ada dalilnya? Itu kan hanya dalil-dalil asumsi orang Kristen sebenarnya. Apa asumsi? Bukan asumsi itu. Ya udah keluarkan dalilnya biar aku baca begitu. Pak Dehe. Ya. Aku ini ya. Aku single parent. Ya. Aku boleh nggak? Ada mengatakan gini, ya kalau takdir mengatakan sampai 5 kali aku kawin, itu pilihanku kan? Ya pilihanku.
Bisa aku 5 kali kawin, boleh. Tapi kalau kita berhikmat, ya sudah, yang sudah meninggal sudahlah. Ngapain lagi? Begitu Mungkin- kalau orang mungkin Kristen. ibu tidak Ade, berselera menambah 5, 6, 7 kan begitu. gak ada dalilnya Pak De. Jangan cari-cari dalil supaya Pak De bisa berpoligami. Kalau berpoligami Bu tidak ada Ribet yang melarang. berpoligami Pak De, ribet. Tidak Gak ada akan yang adil. melarang. Gak akan adil. Ada enggak larangan? Ibu gini, Bu Karyana. Ibaratnya Pak Dehe mau berpoligami, ada enggak ayat larangannya? Enggak ada Pak Ya Ustaz. gini lah, gini. Enggak. Ya gini ya. Berpoligami gak ada larangan. Tapi menurut Pak Ustadz, apakah itu tetap adil? Makin rusuh kan? Iya, kalau masalah nanti masalah adil atau tidaknya itu, tapi ayat larangannya ada atau tidak gitu? Gak ada, gak ada. Gak ada Pak Dehe. Dah. Beres gitu. Udah beres. Akhirnya juga mengakui bahwa tidak ada walaupun Iya, putar sana sini dari tadi kan. memang kalau kita naik becak di Sibolga Pak Ustadz, contohnya kita nggak jauh, muter-muter dulu di Sibolga itu kalau kita naik becak. Contohnya ongkosnya Jadi Pak berapa? De, siap-siap ya, 50.000. siap-siap. Tapi yang jelas itu tidak diinginkan Tuhan. Iya, ini kan bukan keinginan Tuhan. Pertanyaan saya ini bukan Tuhan yang menyampaikan ke saya. Bukan Tuhan. Dehe, silakan bertanya. Bukan keinginan saya sendiri. Jadi itu tadi Pak De, memakan buah larangan itu sama dengan nafsu makan, nafsu perempuan, nafsu untuk minum, nafsu yang jajan. Semua itu sama dengan pengaruh dari ular tadi. Saya yang sudah licik. sudah saya lupakan ular itu, nggak ada jawaban, nggak ada. Sudah kulupakan dia. Lalu Maka ada orang Pak De salah arti. udah 2-0 ya debat kita 2-0. Lalu ada pertanyaan saya lagi. Pertanyaan ini mah hanya asumsi Ibu saja, terserah mau jawab bagaimana. Menurut Ibu di dalam Wahyu pasalnya sekian perkawinan anak domba itu siapa yang anak domba itu? Siapa anak domba di dalam Alkitab? Anak domba itu Yesus. Ya. Yesus kawin berarti. Yesus kawin di Wahyu. Pak De nanti jadi pintar nanti ilmunya, ya. Klasifikasikan di dalam Alkitab itu. Bahasa biasa, bahasa perumpamaan, bahasa nubuatan, bahasa simbol. Ya, ada bahasa simbol di situ. Bahasa perumpamaan, Yesus mempelai umat sebagai mempelai laki-laki, sebagai mempelai perempuan. Ya. Nggak ada kita. Nah, Dalilnya itu artinya, nggak ada. ya. Jadi kalau dikatakan gini, Pak De, berpakaian pesta. Ke pesta itu bagaimana? Harus rapi. Iya. Ya kan? Itu Ya. bahasa perempuan. Artinya mempersiapkan segala sesuatu. Baca Alkitab. Di sana Persiapkan dirimu di itulah sana dijelaskan baju Ibu pesta. Mau perkawinan. ke pesta. Pesta itu di mana? Di surga. Pesta di surga. Ya. Ya. Perumpamaan. Apa pesta pernikahan? Pesta Perumpamaan. Berpakaian pestalah kamu. Apa perlu Ya. kita baca Coba. kitabnya nanti? Itu bukan perumpamaan. Apalagi pertanyaannya Pak Ustadz? Udah aku jawab semua ya? Enggak, Apalagi? apakah kita baca kitabnya itu bukan perumpamaan itu yang anak domba di surga yang sudah dipersiapkan itu? Bukan. Perumpamaan itu domba, anak domba. Nah tadi kata Ibu Yesus domba, sekarang perumpamaan. Lalu ada domba, perumpamaan. Beda lah. Memang ini waru ini di seberang sana terlambat. Maaf ya.
terlambat berpikir. Bukan terlambat berpikir, terlalu tinggi pikirannya sehingga tidak jelas ditanyakan. Suka menghayal. Karena mungkin seberang, terlambat dia tahu. Memang begitulah keturunan si Ringo-Ringo. Kalau lu tidak tahu. Hadiah dia. Ibu si Ringo-Ringo, kenapa katanya kamu punya Roh Kudus, tapi kok pikiranmu masih jelek terus, menghujat? Ada apa itu? Kenapa untuk Roh Kudus itu supaya dalam debat, walaupun kalah selalu santai sehingga kelihatan Roh Kudusnya? Kenapa? Kenapa begitu? Bukan. Pak Ustadz, apa yang Anda tahu tentang Roh Kudus? Aduh, sebentar saya ambil dulu charger saya ya. Iya, cari dulu Roh Kudusnya deh. Sekarang saya tanya Pak Ustadz, apa yang Anda tahu tentang Roh Kudus? Sebentar ya. Iya, kami tidak lari. Saya tetap di sini, duduk di kursi. Iya. Oke. Pak De. Berat emang. Tahu nggak Pak De? Pak Ustadz. Ya, mau popularitas masuk aja ke Islam. Hah? Kenapa? Kenapa? Siapa bilang populer kalau masuk Islam? Ya. Ini Pak De ini, Pak De. Tuh, Pak De tuh. Iya, kenapa? Ilmuku sudah ada. Lalu aku? Ilmu sudah ada. Tapi kita punya prinsip, Pak De. Katanya ilmunya nggak ada, sekarang ilmuku sudah ada. Ya, aku nggak mau memegang. Riana, apakah saudara tadi tidak minum tuak segelas sebelum naik ke rumah Pak Ustaz? Belum kayaknya belum. Soalnya Belum. tadi Nah, aku yang katanya bertanya. dia nggak punya Aku ilmu. bertanya dulu sama Pak De. Iya. Apa yang Pak De tahu tentang Roh Kudus? Roh Kudus itu belum pernah saya lihat. Belum pernah saya lihat dan belum pernah saya. Bukan ku bilang lihat, memang Roh Kudus nggak bisa dilihat. Apa yang Anda tahu atau Pak Ustadz tahu tentang Roh Kudus? Iya, Roh Kudus. saya sendiri belum bisa berbicara dengan Roh Kudus karena saya belum melihat. Roh Kudus adalah kawan iblis yang mencobai Yesus. Itu yang saya tahu tentang Roh Kudus tuh. Roh Kudus adalah kawan iblis. Maaf Pak Ustadz, di gereja Betani dulu pernah saya ke gereja mereka di Cikarang dekat hotel. Mana itu keluar tol Cibitung. Roh Kudus itu saya dengar-dengar katanya Roh Kudus laba sik. Saya untung sik. Kalau dari saya Bu, ya kalau dari saya, apa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah kawannya iblis untuk mencobai Yesus, tuh yang saya baca. Jadi gini Pak De, Roh Kudus yang dikatakan di zaman sekarang, dia setiap manusia mengaku ada Roh Kudus pada dia, sejujurnya tidak ada Roh Kudus padanya. Yang benar-benar nggak ada itu, nggak ada. Terus apa itu katanya? Laba. Laba sikit. Laba. Cara menguji Roh Kudus yang ada di seseorang bagaimana? Cara menguji Roh Kudus ada di dalam seseorang Pak De, bukan seperti itu. Yang bla enggak seperti itu. Oh bukan. Ya, bukan. Ya, itu ada yang 9 yang ada di Alkitab itu. Dia rendah hati, murah hati, ya. Artinya damai. Tidak, dia baru berbahasa Roh Kudus, bla. Disangkol orang dia di jalanan sana di lampu merah dia maki. Nah, itu nggak kedatangan Roh Kudus itu. Itu menguji orang yang kedatangan Roh Kudus. Gitu loh, Pak De. Itu mengujinya ya. Tapi terlihat dari tingkah lakunya, kelakuan. Oke. Kalau kelakuan ini tidak mencerminkan
artinya tidak ada roh di dalamnya. Oke, saya setuju Ibu Menteri. Lalu saya bertanya, Ibu Menteri Ya. punya Roh Kudus nggak? Jadi gini, ya saya gini Pak De. Langsung aja jawabannya. Iya kalau ya tidak, kalau tidak nggak usah diterangkan. Iya, daripada puter-puter ya Pak De ya. Ujung-ujungnya tidak ada nanti. Iya, ujung-ujungnya nggak Saya ada masih gitu. Emosi. Pak De, Pak Ustadz, saya masih emosi. Kemanusiaan, kedagingan saya masih tinggi. Adrenalin saya tetap cepat naik. Artinya Roh Kudus belum ada. Belum. Oh. Tapi saya mengundang Roh Kudus akan datang mengajari saya. Oh. Nah, kalau kita sebagai manusia supaya Roh Kudus sekarang Bu, ini pertanyaan. Bu, siapa saya yang mau nanya. Gimana cara Ibu Ya. mengundang Roh Kudus? Apakah pakai SMS, WA, atau pakai surat gitu? Cara undang Roh Kudus kayak gimana? Hah? Pertama, berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kelakuan. Kalau saya mengundang Roh Kudus berdoa, tapi saya mencuri semalam, tidak akan datang Roh Kudus. Jangan coba-coba. Pak De mengerti itu. Gimana? Saya nggak ngerti cara undangnya kayak gimana gitu. Kalau berpoligami nggak datang Roh Kudus. Pak De, Gini, Bu. nggak datang. Bu, Benar. ini yang saya Sekarang tanya gini. cara mengundangnya kayak gimana? Iya, Pak Ustadz itu pengen Oke, belajar. Bu. gini dulu Pak Ustadz. Contoh manusia yang dapat Roh Kudus terus-menerus di bumi ini siapa? Contoh seseorang yang dapat Roh Kudus tidak pernah terhenti terus-menerus siapa? Yesus. Hanya dia yang, makanya dia, Roh Kudus itu punya kuasa. Dia bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit, orang buta bisa itu pekerjaan Roh Kudus. Bo, sekali lagi yang saya tanya, cara mengundang Roh Kudusnya kayak gimana? Apakah pakai si karaba-raba tadi gitu? Salah. Atau ibu pakai menyan ya, di gini menyannya, atau kayak gimana cara undangnya? Nah, yang mengatakan gini, bara, maaf ya, itu adalah yang mengatakan Tuhan apa? Bahwa dia antikristus. Laba-laba. Itu meniru-niru. Ya. Oh. Yang dibilang di Alkitab. Bahwa dia meniru-niru, artinya yang berkata Tuhan apa itu? Tunggu cari dalilnya ya. Cari dulu. Jangan Bu Menteri, kelamaan cari dalil. Kelamaan iya.